wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halatal iman ayakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayakraha ayakuna ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyauda finnar. Rawahu Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih hidupkan kita kembali. Ada di antara kita barangkali yang kemarin tidur tapi tak bangun-bangun sampai hari ini. Ada juga mungkin yang bangun kembali tapi sakit, tak sanggup beranjak dapat tidurnya. Ada juga mereka yang bangun sehat tapi Allah tak berikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita muzakarah mengambil kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu berkenaan dengan seseorang yang manis iman di dalam hatinya itu ada tanda-tandanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui, untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, butuh modal yang besar. Modalnya bukan dalam bentuk materi, tidak, tapi modalnya adalah dalam bentuk kekuatan iman. Bapak Ibu yang hadir di masjid di subuh hari ini bukan karena dekatnya kepada masjid, tidak, bukan karena sehat, bukan karena kuatnya kita, tidak, tetapi memang Allah berikan kekuatan iman dan itu pemberian Allah, sehingga tergerak hati untuk melangkahkan kaki datang ke masjid. Banyak saudara-saudara kita yang dekat ke masjid, bahkan lebih sehat lagi, lebih muda lagi, tapi Allah tak gerakkan hatinya, kekuatan imannya tak Allah gerakkan, sehingga ketika azan bersubuh berkumandang dia masih tertidur lelap, ya. Dan karunia yang terbesar itu adalah karunia ketaatan. Tidak ada karunia yang paling besar selain karunia ketaatan, Pak. Tidak ada artinya jabatan, harta, pangkat dan benda apapun di dunia ini ketika ketaatan Allah cabut dalam diri kita. Nabi SAW sampaikan, salasum man kunna fihi wajada halatul iman, kata Nabi. Ada 3 hal yang bila kalian memiliki 3 itu, kalian akan merasakan manisnya iman. 1, ayakun Allah wa rasulahu ahabba ilahi mimma siwahima. Allah dan Rasulnya itu dicintai melebihi dari apa saja yang ada di hadapan seseorang ini. Orang yang akan ada rasa manisnya iman dalam seseorang itu mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi daripada segala-galanya, ya. Melebihi dari orang tuanya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada istrinya, melebihi daripada harta apapun yang ada di dunia ini. Maka kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul mesti di atas.
Kalau kurang bermasalah, Pak. Bermasalah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah, jika kalian mencintai bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan karib kerabat kalian, wa amalun iktaraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha dan perniagaan yang kalian takut rugi kepadanya, wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Lebih kalian cintai semua itu daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah perintah-perintah Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Artinya apa? Ketika kita mencintai segala sesuatu melebihi daripada kepada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah, kata Allah di belakang ayat itu, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Kita dikategorikan kepada orang yang fasik. Ya. Kenapa? Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu mencintai Allah itu bersangatan, tidak mendua. Dan mencintainya itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi betul-betul yakin apa yang dibawa Allah, yang disampaikan Allah melalui nabinya. Walaupun itu berlawanan dengan akal kita. Dan yakin dengan janji Allah dan yakin dengan janji Rasul. Kalau itu merupakan kabar-kabar berita dalam janji-janji Allah, kabar-kabar berita dalam bentuk gembira, ya dia bergembira. Kalau itu yang disampaikan Allah melalui Rasulnya adalah kabar-kabar pertakut, ya takutnya luar biasa gitu. Takutnya luar biasa. Dan apa yang disampaikan Nabi, apa disampaikan Allah itu dia yakin, tidak mendua, Pak. Yakin dia. Ada salah seorang sahabat namanya Khuzaimah bin Sabit. Ya. Khuzaimah bin Sabit ini salah seorang sahabat Nabi, Pak. Pada satu kali Nabi melakukan jual beli dengan salah seorang Arab Badui. Arab Badui ini orang kampung. Jual beli kuda, Pak. Jual beli kuda. Maka terjadilah tawar menawar dan harga cocok. Cuman bayarnya nanti di rumah Nabi gitu. Jual beli itu bukan berada di rumah Nabi. Nabi menjanjikan membayarnya adalah di rumah beliau. Setelah deal harga, maka berjalanlah Nabi. Nabi jalannya kan cepat, Pak, enggak kayak kita jalannya. Kita kan santai-santai jalan kita kan. Nabi enggak. Ini orang Arab Badui jalannya pelan-pelan. Sehingga jarak antara Nabi itu jauh ketinggalan. Satu sisi orang Badui ini berpikiran dalam kepalanya, jangan-jangan nanti menjelang sampai ke rumah Nabi ada orang yang menawar lebih tinggi. Itu dia. Ya. Ada orang yang menawar lebih tinggi gitu. Dan memang terjadi. Karena jarak antara orang Badui ini dengan Nabi jauh, ya, maka dalam perjalanan ada orang yang menawar kuda Nabi ini dengan harga yang lebih tinggi. Karena kata orang Arab Badui ini, kalau kau nak bayar dengan harga sekian, melebihi harga yang telah disepakati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang membeli kuda ini tidak tahu
kalau ini orang telah deal dengan Rasulullah. Dan orang yang menjual ini pun tidak menyampaikan kalau Nabi telah membeli. Ya, ketika terjadi negosiasi dengan orang yang kedua setelah Nabi ini, maka deal pula lah. Deal pula. Ketika enak terjadi pembayaran itu, Nabi datang. Kata Nabi, kan kita sudah jual beli tadi. Kenapa kau jual lagi? Kenapa kau jual lagi? Ya. Orang berdui ini tak mau mengakui. Mana ada kita jual beli? Tidak ada kita jual beli ya Rasulullah. Tidak ada. Kalau memang ada jual beli, mana saksinya? Ini dia. Mana saksinya? Dan memang yang menjual beli itu hanya antara Nabi dengan orang Arab Badui. Tidak ada Nabi saksinya gitu. Tidak ada Nabi saksinya. Kita tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli, Pak. Kalau jual beli, mana saksinya? Maka terjadi seperti itu. Maka para sahabat Nabi mulai berkumpul. Ada apa? Ada apa? Gitu. Apa? Maka dijelaskan. Ini Arab Badui telah melakukan jual beli kuda dengan Nabi. Dan Nabi telah deal. Dalam perjalanan itu ada orang nak beli dengan harga tinggi. Dijual lagi. Dijual lagi. Tidak boleh Bapak Ibu, ketika kita sudah ada perjanjian jual beli, apalagi sudah deal, dijual kepada orang lain. Nah ini kita nih yang pedagang-pedagang pergi ke pasar gitu kan. Kalau dibeli orang ke Pak katanya kan. Betul enggak? Iya beli Pak. Awak beli sekian Pak. Tak boleh gitu. Termasuk juga dalam rangka meminang. Kalau meminang itu sudah dalam perjanjian kadar meminang, maka tidak boleh orang lain masuk. Setelah terjadi nanti akhir daripada, andaikan tidak cocok antara mereka tadi ini, boleh masuk. Begitu juga dengan jual beli. Kalau sudah terjadi jual beli deal, maka tidak boleh yang pihak lainnya masuk. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, terjadilah semacam riak-riak kecil gitu. Nabi menyampaikan kalau dia sudah membeli kuda. Ini orang Arab Badui mengatakan, tidak ada ya Rasul, tidak ada ya. Mana siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Pada saat itu datanglah Khuzaimah bin Sabit. Menengok orang ramai-ramai, ya datang Khuzaimah bin Sabit. Ada apa? Ada apa ya Rasulullah? Maka diceritakanlah oleh Nabi, saya telah membeli kuda ini. Ya, saya telah membeli kuda gitu. Tapi orang ini mengingkari karena ada orang yang menawar lebih tinggi. Dia minta saksi. Dia minta saksi. Begitu dikatakan dia minta saksi, apa kata Khuzaimah ini? Saya saksinya. Saya saksinya kalau Rasulullah telah membeli kudamu dengan harga sekian dan sekian. Karena kewibawaan Sabit ini, Khuzaimah bin Sabit wibawanya luar biasa, keromahnya luar biasa, ciut juga nyali Badui ini. Akhirnya kembali kepada jual beli yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kuda ini kembali, terjadilah sudah selesai permasalahan, orang Badui pun pergi. Nabi tanya, Khuzaimah, kan kau tak ada di hadapanku. Kau tak ada di hadapanku. Kenapa engkau berani menjadi saksi? Apa jawaban Khuzaimah ini? Dan untuk kita juga semua, ini ujian untuk Khuzaimah dan ujian untuk kita gitu. Ya Rasulullah, engkau telah bercerita kepada saya tentang alam barzakh, saya yakin. Engkau telah bercerita kepada saya tentang surga dan neraka, saya yakin. Engkau telah bercerita tentang ini, tentang itu, tentang hari akhirat, tentang Allah yang saya tidak melihatnya, tentang neraka, tentang surga yang saya tidak melihatnya, tentang alam barzakh yang saya tidak melihatnya, saya yakin. Lalu bagaimana mungkin saya akan mengingkari apa yang kau lihat, apa yang aku lihat hari ini hanya perjual beli kuda? Masa aku tak yakin ya Rasulullah? Masya Allah, begini jawaban orang yang mencintai Nabi itu, yakin dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Padahal memang dia tidak melihat, tidak ada pada saat itu. Tapi apa jawabannya?
Bagaimana mungkin saya tak akan meyakini ya Rasul? Engkau telah ceritakan kepada saya surga, ceritakan kepada saya neraka, saya tak pernah melihatnya. Engkau telah menceritakan kepada saya Tuhan, saya tak pernah melihatnya. Engkau menceritakan ini dan itu semua gaib bagi saya. Saya meyakini. Bagaimana mungkin saya tak meyakini dan berani menjadi saksi apa yang telah terjadi pada dirimu ini. Masya Allah. Mendengar itu Nabi tersenyum. Dan mulai pada saat itu kata Nabi, apa kata Nabi? Kalau Khuzaimah yang menjadi saksi, maka cukup satu orang. Saksi ini kan permintaannya dua, Pak. Ya, tapi kalau Khuzaimah yang menjadi saksi, maka cukup satu orang. Masya Allah. Ada enggak dalam diri kita seperti ini? Gitu. Ya, ada enggak dalam diri kita seperti ini? Bukti daripada kecintaan kepada Allah, bukti daripada kecintaan kepada Nabi, apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi, kalaupun itu berlawanan dengan akal kita, maka iman kita membenarkan begitu. Ada enggak? Ada enggak kira-kira, Pak? Ente yo tindak. Kan itu kalau kita. Dan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul, dan keyakinan kepada hal-hal yang diberitakan Allah dan Rasulnya itu melebihi keyakinan daripada apa yang nampak bagi kita. Sebagaimana Khuzaimah. Ini ada air enggak dalamnya? Ibu-ibu yang di belakang ada air enggak dalamnya nih? Yakin? Yakin enggak? Kalau saya katakan tidak bagaimana? Kan yang paling dekat ke sini nih. Oh enggak ada air kata saya. Ibu, bapak ibu kemana? Membantahnya enggak? Ini nih, bapak ibu bilang, ini apa isinya? Air kata bapak ibu. Kata saya bilang enggak ada air, kosong. Ibu mau bilang apa kalau saya tak bilang tak ada air? Ibu membenarkan pendapat ibu atau mengikuti pendapat saya? Pak Yakub, ada enggak air nih? Ada kan? Kenapa bapak ibu bilang ada? Karena melihat dengan kasat mata. Ibu yakin dengan kasat mata ibu, bapak begitu. Karena ini ada air depan mata kita, maka kita yakin dalam itu ada air. Dan memang ini ada air. Walaupun saya bilang di sini tak ada air, bapak ibu akan mengatakan di sini ada air. Kenapa? Kasat mata melihat. Iya kan? Nah, keyakinan kasat mata ini, ya, maka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, janji Allah dan Rasulnya, walaupun kita belum melihat, maka mesti yakin ketimbang apa yang nampak hari ini. Begitu orang yang betul-betul sudah masuk kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada nabinya itu, maka dia yakinkan matanya, dia yakinkan otaknya, dia yakinkan hatinya, apa yang dibawa Allah, apa yang dibawa Rasul dibenarkan. Tengok Khuzaimah gitu. Mana dia ada pada perjanjian Nabi? Tapi apa dia bilang? Ya Rasulullah, masa yang sepele ini saya tak yakin dengan apa yang kau sampaikan, sedangkan engkau bercerita akhirat saya yakin, ya, bercerita alam barzah, bercerita surga neraka saya yakin, bercerita Allah saya yakin. Masa yang masalah jual beli kuda yang sepele ini saya tak yakin? Allahu Akbar. Ini yang dituntut Bapak Ibu. Ini yang dituntut. Kira-kira sampai tidak kita sampai dalam tingkat seperti ini? Allah tidak kira-kira. Awak dalam menggeleng mangguk, iya juga dalam mangguk menggeleng. Itu yang jadi masalah bagi kita gitu. Ini yang jadi masalah bagi kita Bapak Ibu. Bahwa kecintaan kepada Allah, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaikum mimma siwahuma gitu. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya itu melebihi daripada segala-galanya, dibuktikan dengan keyakinan, dibuktikan dengan lisan,
dibuktikan dengan perbuatan, dan gembira dengan apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi. Ketika itu kau bergembira dan merasa takut dalam hati ini, dan diwujudkan dalam ketakutan, ketika itu kabar bertakut. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat ini turun. Tidak akan sampai kalian, sekali-kali tidak, Masya Allah. Kata-kata ini luar biasa. Sekali-kali tidak. Artinya sampai hari kiamat pun kalian tidak akan sampai ke tingkat albir, tingkat kebaktian yang paling tinggi, sampai kalian memberikan apa yang paling kalian cintai, kata Allah. Nah, apa yang paling kalian cintai? Kalian infakkan harta yang paling kalian cintai. Abu Thalhah pada saat itu mendengar ayat ini, dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku punya kebun nih, namanya Birha atau Borha. Kebun itu di depan Masjid Nabawi. Nabawi, Pak. Dan Nabi selalu minum dalam kebun itu karena airnya bersih. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, inilah hartaku yang paling aku cintai. Inilah hartaku yang paling aku cintai. Hari ini juga aku serahkan kepadamu ya Rasul. Terserah kau nak mau apakan. Begini para sahabat ketika mendengar kabar berita. Albir itu, kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, albir itu artinya surga. Artinya apa? Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Ya, mendengar surga itu Masya Allah. Karena ini kabar gembira. Ada surga yang dijanjikan Allah dalam satu tindakan, walaupun itu nanti akan bertentangan dengan nafsunya, akan merugikan fisiknya, begitu. Merugikan fisiknya, merugikan nafsunya, maka dia akan ikuti apa yang Allah mau, apa yang Allah Rasul mau. Kenapa? Bukti daripada kecintaan kepada Allah dan bukti daripada kecintaan kepada Rasul. Ya. Masya Allah. Ada lagi satu sahabat yang bernama Abdullah, tapi Abdullah Khusafah atau Usamah itu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia diutus untuk menaklukkan satu daerah yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Romawi Syam. Rupanya tertangkap, maka disampaikan oleh bala tentara Romawi, ini sahabat Nabi nih. Mendengar ini sahabat Nabi, ini Raja Romawi ingin menuntaskan sakit hatinya, begitu. Maka dibujuk rayu, Abdullah Saqafah, kalau kau mau masuk agama kami, separuh kerajaan untukmu, anak gadisku kunikahkan denganmu. Ya. Mau enggak? Kalau Pak kira-kira Pak, gimana kira-kira? Separuh kerajaan dibagi dua, kekuasaan dibagi dua, untuk kamu separuh, untuk saya separuh, dan aku nikahkan engkau dengan anak gadisku. Double dapat, kerajaan dapat jadi raja, anak gadisnya dapat. Masya Allah, janji yang menggiurkan. Kadang-kadang kawan lihat 50.000 sih bisa goyah. Ya, enak Pak. Ini ujian iman loh. Mana yang mau didahulukan gitu. Asal kau tinggalkan agamamu itu, aku angkat kau jadi raja, anak gadisku kuberikan kepadamu. Apa kata Abdullah? Jangankan separuh kerajaan, seluruh kerajaan ini tambah dengan kerajaan Arab, dan seluruh anak perempuan kau berikan kepadaku,
Aku tak akan tinggalkan Nabi Muhammad walaupun sekejap mata saja. Masya Allah. Kadang-kadang karena Indomie super mie goyang, ya, menengok perempuan cantik mau pindah agama, Masya Allah, mati dalam kekafiran. Ya, ini kerajaan yang diberikan begitu, kerajaan yang ditawarkan dan lengkap dengan segala isinya, tapi ditolak, Pak. Kalau begitu kau bunuh, ya silakan. Nah, dia memang meruntuhkan iman tuh kalau tidak ancaman, ya rayuan. Itu aja kan. Kalau tidak siksaan, rayuan. Kalau begitu kau bunuh, ya silakan saja. Dibentangkan kancah besar, tahu kancah? Wali yang besar itu Bapak, dimasukkan minyak sampai mendidih. Nah, minyak sampai mendidih. Digiring. Dalam penggiringan membawa ke tungku itu nangis dia. Pengawalnya, salah seorang pengawal ini melihat ini Abdullah nangis, lapor sama raja. Ya raja, kayaknya udah lunak tuh, udah lembut hatinya, mau dia pindah agama. Ngapa dia nangis? Panggil lagi. Dihadapkan kepada raja. Bagaimana? Udah berubah? Berubah apanya? Berubah pemikiranmu? Udah enggak? Siapa yang berubah? Tuh engkau nangis, ngapa nangis? Raja, yang aku tangiskan tuh, ngapalah nyawaku ini cuma satu. Ngapalah nyawaku ini tak sebanyak rambut yang ada di tubuhku ini. Kalaulah nyawaku ada sebanyak rambut di tubuhku ini, setiap satu nyawa aku korbankan seluruhnya untuk agama Allah ini. Apa pula kau gitu? Mendengar itu Masya Allah, kok ndak orang tuh kok, ndak bisa ditawar-tawar. Allah, begini Bapak Ibu. Udahlah kalau gitu mau ndak? Ngapa? Kau cium keningku. Nih, kau cium keningku. Cium kening. Baik, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku cium keningmu, kau lepaskan semua tawan orang Islam. Masya Allah. Ya, ini raja terpojok. Udahlah cium aja keningku, ku lepaskan semuanya. Karena pikir cium kening apa susahnya? Dicium kening, maka lepas tawaran semuanya. Sampai ke Madinah, bilang sama Umar, kata Umar, kalau begitu aku yang mencium keningmu yang pertama. Maka seluruh sahabat mencium kening Abdullah. Masya Allah. Ini yang ada dalam diri orang beriman itu Bapak Ibu. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi itu melebihi segala-galanya. Tidak ada kata tawar-menawar dan wujud dalam kehidupan. Kita yang kecil-kecil aja lah. Ya, kan yang mau kita terapkan itu kan pola hidup sebetulnya. Apa yang ditawarkan Nabi? Pola hidup. Allah memberikan pola hidup kepada manusia ini. Pola hidup yang bagaimana? Disyarah atau ditafsirkan atau dijelaskan oleh Nabi apa yang dimau Allah itu. Jadi bagaimana? Tengoklah pola hidup Nabi, itu saja kerjakan, selesai dah. Ya, selesai. Cuman kita kadang-kadang tidak mau ikut pola hidup Nabi gitu. Tidak mau. Hidup itu kapan hidup? Kapan bermulai hidup? Katakanlah kita hitung dari jago lalo, bangun pagi sampai tidur kembali, kan hidup itu. Berapa lama kita hidup? Bapak Ibu lah yang tahu. Nah, pola hidup itulah yang ditawarkan Nabi kepada kita, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan itu demi keamanan, kenyamanan kita, keselamatan kita dunia akhirat. Mau nak ikuti pola hidup Nabi, janjinya surga. Ya. Islamlah kalian, taslam. Setelah Islamlah kalian pasti selamat, kata Allah. Islamlah kalian pasti selamat. Masuklah kepada Islam, kalian selamat. Apa itu Islam? Pola hidup. Siapa yang menawarkan? Allah melalui nabinya. Mana hidup? Dari jago lalo, tidur kembali. Bangun tidur kembali. Berapa lama?
sampai kita mati. Targetnya apa? Mangkana akhiru bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pola hidupnya mengikuti Allah, ikuti Rasulnya, nanti di akhir ayat dia akan ucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga tanpa hisab. Mau enggak pola hidup Nabi? Mau enggak Pak Bu? Koreksi sendiri aja. Jago lalu apa entah karena? Kita bangun tidur yang kecil-kecil saja nih ya. Bangun tidur itu ucapan yang pertama sekali apa gitu. Ya. Kita udah bangun tidur kan. Begitu mata kita terbuka, apa yang kita baca? Situ ada ujian iman loh. Ada tuntutan iman. Ada tuntutan pola hidup. Apa? Bangun tidur, mata buka. Beko kapas sawak mah. Udah berjanji gini. Apa lisan yang pertama keluar dari kita bangun tidur tuh apa gitu? Nah itu dia. Itu tuntutan Nabi, itu pola hidup Nabi. Maka kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Ada enggak? Itu ketik-ketik satu Tapi yakinlah setiap pola hidup Nabi Bapak Ibu tidak ada yang kecil sebetulnya. Karena pola hidup itulah yang sunnah. Apa sunnah? Pola hidup Nabi. Apa janji Nabi dengan sunnah? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang dukan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku surga bersamaku nanti, kata Nabi. Jadi pola hidup Nabi itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Tidak ada sunnah Nabi yang kecil, semua sunnah Nabi itu besar. Ini pembuktian cinta kita kepada Allah, mencintai Nabi, maka ikuti pola Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Pola hidup Nabi. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Ingat Allah gitu. Yang buka mata kita nih siapa? Siapa yang membuka mata kita nih? Siapa yang menjaga kita tuh tidur tuh siapa? Kan orang tidur tuh ndak bisa ngapa-ngapa. Kawan kadang ada yang iseng, kadang-kadang diambilnya garam, dimasuknya diikat. Ini kerja-kerja kita dulu lah, anak-anak dulu lah Pak ya. Ya enggak Pak? Ada enggak nih? Diikat garam itu, mungkin ada, barangkali ada di antara kita yang pernah melakukan diikat garam. Kawan tidur, dimasukkan kepada mulutnya, naik diambil lagi, masukkan, naik lagi. Ada enggak dulu kerja kita? Minta maaf lah Pak sama orang-orang itu. Awak mana ada? Ingat minta maaf Pak. Maksudnya apa? Kita tidur tuh enggak bisa ngapa-ngapa gitu. Sehingga dikerjain orang pun kita tidak bisa apa-apa. Maka ada istilah orang Minang itu, orang Lalok makanan jago. Itu sebetulnya istilah tak perlu dipopulerkan, ya, tak perlu diamalkan. Artinya ketika kita tidur tuh Bapak Ibu yang menjaga siapa? Bukankah semua kita ini, pemaaf nih, ada sensitif yang mungkin bisa dimasuki, dikuasai oleh makhluk lain. Telinga kita punya lubang, hidung punya lubang, mata punya lubang, semua punya lubang. Masuk ke malam, lipan ke dalam ini gimana kira-kira? Nah, coba. Siapa yang bisa mengawasi kita? Maka Allah itu adalah Maha Penjaga. Ya, Maha Penjaga. Dia yang jaga kita gitu. Karena kita tak bisa apa-apa ketika kita bangun. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga, yang telah menghidupkan kita, yang telah membangunkan kita dalam keadaan sehat dan segala macam. Ya. Kalau tidak baca memang dosa. Dosa enggak? Enggak dosa, namanya juga sunnah. Tapi rugi ditinggalkan. Di situ ujian iman seseorang. Baca enggak dia ini? Ada bonus ketika itu.
Karena ketika dia tidak baca, Masya Allah, setan yang mengiringi. Nah, itu bangun tidur, makan. Ini ada, buka, minum pakai tangan kiri. Nah, kira-kira kalau kita minum kiri, dosa enggak? Nama juga sunnah. Tapi kalau tidak, di situ iblis bermain. Dia ikut minum. Masuk rumah. Bapak ibu masuk rumah. Ini kan sederhana aja nih kayaknya. Inilah sebetulnya yang mau diamalkan. Masuk rumah sendiri itu baca assalamualaikum enggak? Hah? Ada. Ini yang mesti kita sampaikan kepada siapapun orang keluarga kita terutama. Masuk rumah tuh baca assalamualaikum. Memang kalau tak baca dosa Pak Ustaz? Enggak, cuma sunnah. Tapi kalau bapak masuk rumah, ibu masuk rumah tak baca assalamualaikum, setan masuk satu. Awak anak bertujuh. Anak 7 orang Pak. Tambah suami istri 9 orang. Bapak masuk tak baca assalamualaikum 1 bapak. Masuk lagi maknya tak baca 2. Masuk anak 5. Dah 7 dia. 7 pula setan di dalam. Masya Allah. Ada enggak nih? Ini yang nak kita pola hidup gitu. Itu yang dianggap remeh oleh orang gitu. Hanya pola hidup. Memang pola hidup itulah yang dijanjikan Nabi dengan surga gitu. Pola hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakanlah, bukti kecintaan kepada Allah, bukti kecintaan kepada Nabi, ikuti pola hidup. Apa maunya Allah tuh itu. Walaupun bertentang dengan hawa nafsu gitu. Bertentang dengan hawa nafsu. Terlagi orang korban nih. Ya, coba. Kalau diikuti maunya nafsunya Nabi Ibrahim, kira-kira sanggup enggak dia motong Ismail tuh? Anak semata wayang, ganteng, ditunggu bertahun-tahun. Tunggu bertahun-tahun Pak. Diminta untuk dipotong. Nah ini dia. Berlawanan hawa nafsu dengan Allah. Maka dikatakan Nabi, bila bertemu 2 hal, satu kepenting akhirat, satu kepentingan dunia, ini dilema. Mana kita dulukan? Anak kita, anak semata wayang. Kita punya segala-galanya. Ikut tes. Lulus. Semua administrasi lulus sampai terakhir. Maaf lah Pak, semua udah kita lewati. Umpama kalau ada nih, kan tak ada. Ini kalau ada aja. Maaf lah Pak, semua udah kelewatan. Satu lagi Pak. Apa tuh Pak? Tahu sama tahu aja lah. Tahu sama tahu aja lah Pak. Kira-kira? Awak udah tahu dong Pak. Tahu sama tahu. Masa Pak udah tahu katanya kan? Siapa udah tahu Pak? Apa? Ya itu tuh. Yang di atas meja, di bawah meja Pak. Kira-kira gimana? Pak Ustadz, kalau lurui awak kini kurui. Lurus kita susah Pak Ustadz. Jujur kita kabur kita jadinya. Itu pula keadaan zaman, gimana lagi Pak Ustadz? Bapak Ibu yang saya muliakan, yang tak lekang, ya, yang tak lekang dan tak lapuk itu apa? Jangan katakan gaya hidup Nabi tak sesuai dengan zaman, jangan katakan. Gaya hidup Nabi ini untuk seluruh zaman. Betapa hebatnya Nabi SAW. Kalau Nabi itu untuk umatnya masing-masing, kaumnya dan zamannya masing-masing. Tapi Nabi kafatal linnas, bagi seluruh manusia. Dan dalam setiap saat dan keadaan, tidak ada pembatas untuk zaman Nabi. Ya. Ini dia. Ada tantangan. Kalaulah Nabi Ibrahim mementingkan keinginan nafsunya pada saat itu, dia takkan sanggup memotong anaknya.
Tapi kecintaan kepada Allah melebihi segala-galanya. Kalaulah Ismail pada saat itu yang sudah mulai remaja mendahulukan kepentingan keinginannya, bahkan bisa jadi mungkin kalau anak yang durhaka pada saat itu Ismail, umpama andaikan Ismail anak durhaka, apa yang terjadi? Justru Ibrahim yang mungkin disembelihnya. Elok-elok lah pak, wak dipotong mah. Nah, kamu modal itu. Tapi karena keduanya sama-sama mencintai Allah, mendahului Allah. Apa? Mereka semua serahkan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita tuntut Bapak Ibu. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mesti melebihi segala-galanya. Ya Bu, sana kan banyak berita tentang kabar gembira dan aturan Allah atau Rasul yang mesti kita laksanakan perlahan-perlahan. Saya memang selalu sampaikan untuk khusus kepada ibu-ibu, kepada kita bapak yang punya anak perempuan, tutuplah aurat, tutup aurat. Tapi saya yakin yang hadir tutup aurat semua. Ya, tutuplah aurat gitu. Bapak-bapak, jangan biarkan anak gadis kita keluar rumah tanpa menutup aurat. Jangan biarkan. Ya. Jangan biarkan anak gadis kita, istri kita keluar rumah tanpa tutup aurat. Jangan biarkan subuh hari itu anak kita masih tidur. Jangan biarkan, bangunkan dia sholat ya. Kan biarkan. Ini bukti kecintaan seorang bapak. Karena bukti seorang ibu kepadanya, bangunkan anak subuh hari, jangan biarkan. Ini kan hari Ahad nih. Nah. Kalau hari Senin, bangunkan, bangun nak, bangun. Nanti sekolah. Kalau hari Ahad nih, bangunkan nak. Andai terjadi kebakaran, anak tidur, kita ada bangun dulu. Biarkan tak anak? Biarkan tak Bu? Pak, rumah kebakar nih. Jangan kebakar, kompor meledak kompor kamar dekat itu. Kira-kira kita ada bangun nih, anak masih tidur dekat itu, dibiarkan tak? Dibiarkan tak anak tertidur lelap ketika rumah kita kebakar? Dibiarkan tak? Ada nggak orang tua atau bapak ibunya akan membiarkan anaknya ketika rumah kamarnya sedang terbakar? Ada enggak? Tidak ada. Padahal belum tentu rumah itu akan hancur, terbakar semuanya. Tapi kebayang enggak orang yang tak sholat itu, kalau dia tak sholat akan berujung dengan kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah itu berujung kepada neraka Allah. Maka lihatlah anak itu di waktu pagi itu, ketika dia belum tertidur, bayangkan ada neraka yang akan mengintai dia. Begitu. Ada neraka yang mengintai dia. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ada neraka yang mengintai dia. Ini yang mesti. Inilah yang perlu kita renungkan. Ayo perlahan-perlahan, satu persatu. Kita absen perintah-perintah Allah tuh, satu persatu. Nah, tambah dengan, oh yang wajib sudah, yang sunnah lagi. Oh sunnah sudah, sunnahnya sudah. Nah sunnah ini banyak nih Pak, banyak sekali macam sunnah. Ya, sunnah. Bukan hanya jubah saja yang sunnah, bukan sorban saja, banyak. Ini hanya fisik saja. Ibadahnya sunnah. Oh ibadahnya sudah Pak Ustaz, solat-solatnya sudah, puasanya sudah, tidak ada lagi. Batiniyahnya udah enggak. Artinya sifat-sifat ketaatan hati udah enggak. Tidak ada kebencian, sabar. Ya, ada enggak? Nah, enggak menengok muka kawan tuh, Masya Allah, bapak ini juga lagi, bapak ini juga lagi, bapak ini juga lagi. Besok bapak ini juga jumpa lagi seperti itu. Nah, ini yang kedua kata Nabi, kapan kita akan merasa manisnya iman itu apa? Nabi sampaikan,
Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang itu memang semata-mata karena Allah. Tidak ada suka tak suka, benci tak benci, memberi tak memberi, semua karena Allah. Tidak ada yang lain. Ya, semua karena Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman kalian, kata Nabi, ketika kalian tidak mencintai diri kalian sebagaimana, tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Artinya jangan mansur. Tahu mansur, Pak Bu? Tahu enggak mansur? Makan surang. Ya, jangan makan surang, Pak. Rawat ini, Pak. Rawat bagaimana hubungan kita dengan manusia ini baik. Hubungan dengan manusia ini baik gitu. Jangan sampai putus. Bagaimana merawatnya? Ya, bagaimana merawatnya agar cinta kita ini selalu tumbuh karena Allah? Satu di antaranya, berbagilah. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Ya, berbagi. Berbagi dalam keadaan lapang, berbagi dalam keadaan susah. Berbagi itu bisa dalam bentuk infak, bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk hadiah. Berbagi gitu. Ada enggak orang yang marah dikasih? Hah? Ada enggak orang marah dikasih? Pak, sini loh Pak. Ya Pak, dari tadi belum, dari pagi menggalih ke mah, alun baca kalu loh Pak. Berapa biasa untuang sehari? Ndak banyak doh Pak, tapi susah kini. Bara, lebih kurang 400 cukup. Itulah laga dawana tuh Pak. Kok Pak 500 fiti? Anda usah, mengawang mereka sekali. Ada tak kira-kira orang yang marah? Ada enggak orang yang marah dikasih? Ada tak? Berbagi ini merapatkan hubungan. Berbagi merapatkan hubungan, Pak. Terutama kepada kita karib kerabat, jiran tetangga. Berbagilah gitu. Apalagi kita sesama saudara yang masih betul-betul masih ada hubungan tali darah. Kepada kita yang punya, datangi saudara-saudara kita yang di bawah kondisi ekonomi, datangi. Jangan tuntut dia yang datang ke rumah kita gitu. Jangan tuntut dia yang datang. Coba kita datang ke rumahnya yang rumahnya 3 meter kali sekian itu, dan alhamdulillah mungkin Allah berikan kita rezeki yang Allah berikan ke lapangan. Datangi rumah saudara kita itu, sampai di situ langsung duduk di rumahnya. Jangan tanya mana tikar, mana sapu, duduk di situ langsung. Pak. Karena apa? Karena kalau kita yang kan serba susah kadang-kadang. Pertama sensitif. Ya, keduanya sama-sama sensitif. Yang kurang mampu datang, awak datang ke rumahnya seolah-olah kita ngemis pula, nanti dikira kita minta-minta juga. Seganlah kita datang. Kita tuh yang datang, Pak, yang punya ini yang datang. Orang alim datang kepada orang yang awam itu. Pejabat datang kepada orang yang di bawah itu. Orang kaya datang kepada orang miskin itu, begitu. Duduk di situ. Duduk, Pak. Rasakan bagaimana duduknya mereka. Tikar apa adanya. Ya, kadang-kadang tikar lah sampai kali rayo itu ke 7 tikarnya baru. Itu pun tikar Masya Allah, tikar pandan juga. Datang di situ. Ndak nyaman dah Pak Ustaz duduk di situ. Tikarnya tikar pandan model itu. Alun le sampah yang berserak-serakan. Bapak baru cuma 10 menit itu. Orang tuh udah berpuluh-puluh tahun duduk di situ. Ya kan? Mereka sudah hidup di situ berpuluh-puluh tahun.
Bukan maunya dia duduk seperti itu dalam keadaan apa adanya, tapi karena kondisi dan keadaan, maka dia terpaksa tinggal di rumah kecil itu. Kita hanya 10 menit, 15 menit duduk situ tidak sanggup. Bagaimana dengan mereka gitu? Ini yang dituntut. Ya. Dituntut agar kita mencintai karena Allah. Berbagi. Ini Ramadan, Idul Adha ini kan dalam rangka berbagi juga. Berbagi. Ya. Ini yang dituntut. Cintailah karena Allah, berbagilah karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa wala syukurah. Kami memberi itu hanya karena Allah, liwajhillah, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridha Allah, bahkan terima kasih pun tak harap. Itu. Berbagi, Pak. Berbagi. Kemudian jangan paling merasa, kemarin siang pernah kita katakan, jangan paling merasa hebat segala macam. Jangan merasa paling gagah, paling mulia. Berbagi. Ya. Hargai pendapat orang. Jangan pendapat kita saja yang benar. Kalaupun perbedaan pendapat terjadi, tidak menjadikan putus persaudaraan. Imam Syafi'i dengan Abu Musa sama-sama orang alim. Imam Syafi'i, kita kenal mazhab Imam Syafi'i. Abu Musa juga orang alim. Satu ketika dia ada semacam perbedaan pendapat, pisah tanpa ada penyelesaian. Di lain waktu mereka jumpa lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Abu Musa, walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita tetap bersaudara. Masya Allah. Ini anak-anak baca kak tinju karena makan es krim, awak ikut lupa tinju. Ya, anak-anak dah main lagi, kita sampai Ramadan besok belum juga lagi. Mau minta maaf deh, awak lo ke minta maaf, sorry lah yau. Bayangkan. Jangan merasa paling, berbagi, merasa saling menghargai. Kalau memang terjadi semacam putus silaturahim, saling memaafkan. Cintailah dia karena Allah. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu ini mau taat sama suami? Jangan karena takut ditinggal. Yalah Pak Ustaz, anak 8, anak sabaleh Pak Ustaz, biko laki lari siap pulai. Bukan karena itu, karena Allah. Allah menjadikan suami ibu itu jalannya ke surga. Ya, jalannya ke surga. Suami, saya mencintai suami karena Allah. Apabila perempuan ini solat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan, dia jaga kemaluannya, dia taat suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhili, masuklah ke dalam surga. Dari 8 pintu surga mana saja yang kalian mau. Kata Nabi. Bapak kenapa banting tulang siang malam pagi sore, bahkan 24 jam tulang dibanting-banting, keras keringat diperas-peras? Bukan apa? Bukan karena takut di rumah diomelin, tidak, karena perintah Allah. Seseorang tangannya yang kasar, tangan kasar karena kerja susah menghidup keluarganya, datang ke Nabi, disalam Nabi, dicium Nabi. Sahabat lehelan, kenapa engkau cium tangannya? Ini tangan yang keras ini adalah tangannya surga. Karena dia bersusah payah untuk menghidupi keluarganya karena Allah. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo kita bersama-sama dengan menjaga hubungan karena Allah semata. Ya, berbagilah, jangan merasa paling, tidak, saling menghargai, ayo kita saling memaafkan. Yang terakhir, maka kata Nabi, apa iman itu akan merasa enak? Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyauda finnar. Mereka benci kepada kemaksiatan sebagaimana benci dan takut dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang dalam hati kita ini kemaksiatan ini manis. Kemaksiatan manis. Nabi malaikat ketika Allah ciptakan
surga, maka Allah panggil malaikat, tengoklah surga. Bagaimana pendapatmu? Kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau model ini indahnya surga, semua orang pasti masuk surga. Kemudian Allah kelilingilah dengan perintah-perintah yang tak sesuai dengan nafsu. Panggil lagi malaikat, coba tengok bagaimana pendapatmu. Ya Allah, model ini betul keadaan jalannya ke surga. Saya khawatir ya Allah, jangan-jangan tak ada yang masuk surga. Ya, ada solat tengah malam surah lalu, awak surah jago, orang lalu awak jago. Ciptakan neraka lagi. Ketika ciptakan neraka dengan segala azab-azabnya, panggil Jibril. Bagaimana pendapat engkau? Kata Jibril, ya Allah, kalau menjadi susahnya neraka, tak akan satu pun orang yang mau masuk neraka. Kemudian Allah rintangi, Allah kelilingi dengan apa? Segala yang sesuai dengan nafsu. Ada zinanya, ada berbebasnya dan segala macamnya. Panggil lagi Jibril, bagaimana pendapatmu? Ya Allah, aku khawatir ya Allah, jangan-jangan tak ada yang tak tinggal, saya mau masuk neraka ya Allah. Artinya apa? Maksiat tuh mengantarkan neraka karena enaknya rasa maksiat gitu. Enaknya rasa maksiat. Coba ini dulu, tapi mudah-mudahan tidak ada. Mana orang yang merasa pasangan dulu mungkin dia pernah pacaran gitu kan, tapi harmonisnya luar biasa. Setelah menikah, kadang-kadang tengkar. Ini ada yang berita yang viral sebentar. Mana orang yang harmonis, mereka pacaran tanpa akad nikah atau mereka berkeluarga dengan ijab kabul? Mana kebanyakan ini? Mana kebanyakan? Mana yang merasakan enak? Mana? Orang merasa lebih enak mereka tanpa ijab kabul ketimbang mereka ini dibandingkan dengan ijab kabul. Kenapa? Karena tanpa ijab kabul setan bermain. Sehingga dibisiki kenikmatan. Tapi kalau sudah ijab kabul, situ ibadah. Di situ ibadah. Bahkan candaan-candaan suami istri saja melalaikan. Artinya apa? Di selama tidak ada gunjing, ghibah, fitnah, bicarakan orang lain di situ, candaan-candaan saja itu dihitung pahala loh. Pahala yang besar. Rugi tidak kalau tidak menikah tuh. Nah, kalau ada yang belum nikah, nikah lagi gitu. Ya. Itu ibadah, Pak. Karena ibadah, setan tidak mau. Salah satu prestasi yang terbesar bagi setan ini, Pak, bukan menggagalkan orang sholat, tidak. Setan tuh kadang-kadang dia rapat juga. Terdapat tanya, apa hasil kerjamu semalam? Itu ada Pak tua tuh, inyo ke sholat, jago-jago, ganggu tak jadinya sholat. Oh belum lagi, kata pimpinannya. Tanya lagi, katanya, ada. Saya tadi ada suami istri yang akur-akur saja, adem-adem saja. Saya bisikan, bertengkar, bercerai mereka. Itu yang paling hebat katanya. Nah, itu yang paling hebat. Jadi bapak-bapak ini jangan bangga untuk adalah cara yang bini dan ciek 2-3 sampai sebenarnya ditinggal. Bapak, jangan bangga dengan itu. Prestasi yang terbesar di antara yang terbesar bagi iblis itu apa? Memutuskan silaturahim, terutama juga memutuskan hubungan suami istri. Ya. Maka orang yang beriman itu melihat kemaksiatan itu, masya Allah, betul-betul takut gitu. Betul-betul takut. Sebagaimana terjadi pada Sa'labah, bukan Sa'labah yang kambing itu, bukan. Ada seorang sahabat juga Sa'labah namanya, melihat dia datang pulang dari majelis Nabi, begitu pulangnya terlihat ada seorang perempuan terbuka betisnya, Pak. Terbuka betisnya. Bukan tersengaja, Pak. Beda tersengaja dengan tak tersengaja. Bukan disengaja. Satu kali dia melihat betis perempuan. Kalau awak barangkali gitu kok. Saya pulang balik ya, menengok aurat perempuan. Ini satu kali sahabat ini terlihat betis perempuan, lalu masya Allah takutnya dan malunya kepada luar biasa. Tidak mau ikut di majelis Nabi karena malu Nabi akan tahu. Tidak mau duduk, lari dia. Lari kemana? Jari sejauh-jauhnya mengasingkan diri masuk ke dalam gua.
Apa yang dilakukan? Malam hari dia keluar. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau engkau tak maafkan aku, lebih baik kau azab aku di dunia ini. Ya Allah, tapi kalau engkau maafkan aku, sampaikan kepada Rasulullah bahwa aku telah dimaafkan. Berapa lama? 40 hari, 40 malam, Pak. Kerja dia seperti itu. Nabi heran juga, mana si Fulan? Kok tak pernah hadir, hilang? Ya, disampaikanlah wahyu dari Jibril bahwa dia sedang mengasingkan diri. Mengasingkan diri, Masya Allah. Kenapa? Karena satu kemaksiatan. Kita coba angkat tangan. Ada enggak yang tidak bermaksiat satu hari saja? Ada enggak kita? Yang tak ada dosa kita satu hari, ada enggak? Ada enggak kira-kira yang tak dosa? Hari-hari kita berdosa. Ini sahabat Nabi satu saja tak bermaksiat, luar biasa takutnya. Singkat cerita bagaimana? Diutus Umar jemput si Fulan. Kesampai di sana orang ini tidak mau, nego tidak mau. Sampaikan ini perintah Nabi. Mendengar perintah Nabi baru mau, tapi satu syarat. Apa syaratnya? Begitu sampai di tempat Nabi dalam keadaan sholat. Baiklah, maka berjalanlah sesuai dengan rencana awal. Begitu sampai di Nabi dalam keadaan sholat. Ya, ada yang berbahagia ikut sholat berjemaah. Nabi rupanya membaca ayat tentang azab. Ketika membaca ayat tentang azab, ini si Fulan merasa ayat itu untuk dia. Mendengar itu langsung pingsan. Awak ada enggak pingsan karena dia membaca ayat? Ada enggak? Masya Allah, beginilah para sahabat. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu merasakan manisnya iman itu apa? Ketika melihat maksiat itu luar biasa, maka doalah kepada Allah. Ya, doa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kepahaman dalam masalah ini. Terakhir, surat sudah masuk, sudah ya. Ayo kita untuk membuktikan kecintaan kepada para saudara-saudara kita ini, seluruh umat Islam. Cobalah di absen. Coba di absen nama-nama orang yang pernah menzolimi kita. Ada enggak orang menzolimi kita nih? Ada enggak kira-kira Pak Ibu? Orang menzalimi kita ada enggak? Tulis namanya, absen gitu. Kemudian ingat dia. Ini si Fulan nih, Iko dulu bakwan 5, dibayinya 3 jawanya. Yang 2, entah kemana painya. Ini si Fulan ini tanah awak diambilnya dulu. Ya, ini si Fulan ini awak digibahnya, difitnahnya. Bukan itu maksudnya gitu. Absen, nama-nama ingat. Bangun tengah malam, ya Allah, si Fulan itu zolimi saya, ya Allah, maafkanlah dia, ya aku telah maafkan dia, ya Allah, dan seluruh keluarganya engkau juga maafkan, selamatkan dia dunia akhirat, maafkan ya Allah. Mau enggak? Sanggup enggak Pak Bu? Hilang suaranya. Ini terakhir aja nih, sanggup enggak? Tuh. Cari lagi. Ini si Fulan. Ya Allah, si Fulan ini aku dizoliminya, ya Allah. Aku telah maafkan. Engkau maafkan juga lah. Selamatkan diri keluarganya sampai akhirat nanti, ya Allah. Kata malaikat, amin. Untuk dia dahulukan, ya Allah. Kita pakai doa mulut malaikat untuk mengaminkan. Ya. Kemudian doa, ya Allah, aku telah menggibah si Fulan, telah memfitnah si Fulan, telah menzalimi Fulan, tapi aku tak sanggup minta maaf rasanya. Tapi minta maaf kalau bisa. Tak sanggup dia Allah. Itu gimana? Lembutkanlah hatinya ya Allah, agar dia mau memaafkan aku. Aku tadi telah menggibah dia ya Allah, tanpa sengaja tersengaja, tapi aku malu nih. Lembutkanlah hatinya agar dia maafkan aku. Amin. Mau enggak? Bisa enggak doa seperti ini? Kalau doa yang kedua kok bisa, doa yang pertama enggak bisa. Itu susah. Semoga Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kelapangan dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.